Halo teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk kalian apa kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma. Saya dari mahasiswa Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Ini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan mengenai program supervisi pendidikan. Kita masuk langsung ke pembahasan, yaitu ada yang pertama itu rumusan masalah dari program supervisi tersebut. Yang pertama ini, apa pengertian dari program supervisi pendidikan? Nah, yang kedua, kenapa program supervisi pendidikan itu sangat penting? Yang ketiga, komponen apa saja yang ada dalam program supervisi pendidikan tersebut? Dan rumusan masalah yang pertama, saya akan menjawab mengenai pengertian dari program supervisi pendidikan. Arti dari program tersebut itu adalah seperangkat rencana yang diterapkan sebagai upaya rencana untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ada juga supervisi. Nah, supervisi ini artinya serangkai kegiatan untuk menyelesaikan tugas sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh supervisor kepada stafnya. Menurut terminologi, program supervisi pendidikan ini adalah suatu rincian kegiatan yang dilakukan oleh pengawas untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Nah, baik teman-teman, itulah pengertian dari program supervisi pendidikan. Adapun ruang lingkup penyusunan program supervisi ini adalah penyusunan program supervisi pendidikan dalam madrasah. Itu diantaranya ada program tahunan atau prota, prosem atau program semester, dan rencana kepeng. Nah, baik, adapun dari rumusan masalah yang ketiga ini, komponen apa saja di dalam program supervisi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjawab komponen program supervisi pendidikan ini ada 6. Yang pertama itu ada supervisi dalam bidang personil. Nah, supervisi dalam bidang personil ini adalah suatu kegiatan supervisi yang ditujukan kepada personil-personil seperti kepala sekolah, guru, siswa, atau pegawai tata usaha. Supervisi dalam bidang material. Dalam bidang material ini, supervisinya itu adalah kegiatan supervisi yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. Yang pertama itu contohnya kayak ketersediaan ruangan atau pelengkapan pemanfaatan alat peraga atau media, pengelolaan perawatan terhadap fasilitas, pengelolaan atas buku-buku. Nah, gitu. Yang ketiga itu ada supervisi dalam bidang akademik. Nah, dalam bidang akademik ini itu bertujuannya untuk memperbaiki kondisi yang memungkinkan terciptanya situasi pembelajaran yang lebih baik untuk menitik beratkan pada permasalahan akademik tersebut. Nah, adapun ruang lingkup dari akademik ini itu adalah pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku pada zaman tersebut, pada tahun tersebut. Nah, yang kedua itu adalah persiapan pelaksanaan pembelajaran nilai oleh guru. Nah, yang ketiga itu pencapaian standar kompetensi, standar isi, standar lulus, dan standar proses. Yang keempat itu ada supervisi kesiswaan. Nah, supervisi dalam bidang kesiswaan ini itu adalah untuk memastikan agar potensi didik dapat terakomodir terhadap melalui kegiatan ini. Yang kelima ini ada supervisi operasional. Supervisi operasional ini adalah suatu kegiatan untuk dimana mengarahkan dalam pembinaannya secara edukatif, seperti contoh kayak pembinaan pembagian tugas, pembinaan rencana tahunan sekolah, atau penerapan satuan pembelajaran, jadwal pelaksanaan, perencanaan guru. Nah, kalau dalam pelaksanaan belajar mengajar ini ada kayak contoh program
bimbingan siswa, penilaian terhadap siswa, atau tindak lanjut untuk evaluasi dalam kegiatan supervisi operasional ini. Adapun yang terakhir itu adalah supervisi dalam bidang pengembangan manajemen. Itu tujuannya untuk pembuatan keputusan peningkatan mutu kinerja guru atau kinerja di sekolah. Ada pula di sini langkah-langkah dalam pembuatan program supervisi pendidikan. Menurut para ahli ini ada contohnya para ahli Wahib itu pada tahun 2021 ini merumuskan tujuan. Yang pertama langkahnya setelah merumuskan tujuan baru menyeleksi alat-alat evaluasi. Nah, yang ketiga itu disusun penyusunan alat-alat evaluasi. Setelah itu ada penerapan terhadap alat-alat evaluasi. Setelah itu baru mengolah hasil-hasil yang telah evaluasi tersebut. Setelah mengolah dari hasil-hasil evaluasi tersebut, barulah disimpulkan hasil dari evaluasinya. Setelah menyimpulkan hasil evaluasi, baru follow up. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan dari pemaparan tentang mengenai program supervisi tersebut. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya program supervisi ini sangat penting bagi sekolah atau madrasah karena tidak akan berjalan, tidak akan menjadi efektif bila tidak ada program dalam madrasah tersebut. Evaluasi penyusunan program ini dilaksanakan harus dengan sangat efektif sesuai dengan perencanaan program supervisinya dalam pelaksanaan setiap semesternya atau per bulannya atau per tahunnya. Evaluasi pelaksanaan supervisi ini mulai dari kategori rendah sampai berprestasi amat baik, walau masih terdapat beberapa kekurangan atau kunjungan ke sekolah masih belum sesuai dengan jadwal. Terus ada lagi dalam efektivitas guru dalam pembelajaran yang mendidik dan fasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Profesional evaluasi dampak dari pengawasan. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada sedikit kesalahan atau kekurangan itu dari saya, dan kelebihannya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan atau kurang efektif, kurang jelas, tolong dibenarkan, tolong dikasih saran atau dikasih masukan untuk bisa saling sharing mengenai program pembelajaran, penyusunan atau pelaksanaan dalam supervisi pendidikan ini. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.